Bab 741. Corin lalu melanjutkan, tapi berbeda untukmu. Kalau kamu ingin menikah nanti, kamu pasti ingin keluarga yang serasi dan kaya, kan? Tidakkah menurutmu kamu hanya akan mempermalukan diri sendiri kalau dipulangkan oleh mertuamu karena kamu kurang rajin dan bahkan tidak bisa mengerjakan tugas-tugas dasar? Aku secara khusus menciptakan kesempatan belajar untukmu, dan aku yakin kamu akan mampu melakukannya dengan memulai dari tugas-tugasmu. Kau, Francine menggertakkan giginya, jelas-jelas kesal. Kau wanita licik, Corin. Aku tidak akan melakukan pekerjaan rumah yang kotor ini apapun yang kau katakan hari ini. Corin tetap tenang sambil berkata, kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Rumah ini tidak butuh orang lain selain aku, jadi aku akan bilang ke kakakmu untuk menitipkanmu ke ibumu nanti malam. Dia mengetahui kelemahan Francine pagi itu ketika Jeremy menegur Francine, dan ternyata Francine sudah memutuskan untuk meninggalkan Holden dan tinggal bersama ibunya. Meskipun alasan di balik itu mungkin tidak jelas, cukuplah jika Corin mengetahui apa alasannya. Francine hampir kehilangan kendali saat itu, dan ia menunjuk Corin dengan marah. Corin, kau. Corin tersenyum nakal. Lalu apa? Pekerjaan rumah? Atau tinggal bersama ibumu? Francine tidak mau mengerjakan tugas-tugas itu, tetapi ia benar-benar takut Corin akan menyuruh Jeremy mengusirnya. Lagi pula, Jeremy terpesona oleh kecantikan Corin dan tidak bisa melepaskan diri dari pesonanya. Akibatnya, dia mendengarkan setiap hal yang dikatakan Corin. Sialan kau, Corin. Aku akan membalas dendam padamu suatu hari nanti. Francine menggertakkan giginya dan menyerah. Baiklah, aku akan melakukannya. Lagi pula ini hanya sedikit pekerjaan rumah. Aku tak sabar melihat hasilnya. Corin tersenyum, lalu menoleh ke Bowen dan berkata, aku tidak akan pulang setelah makan siang, Bowen, dan aku yakin kau sudah mendengar Nona Francine dengan senang hati mengatakan bahwa dia akan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Jika ada yang berani membantunya, tindakan mereka akan dianggap sebagai pengunduran diri. Kuharap kau bisa memberi contoh bagi para pelayan lainnya dan mengawasinya atas namaku. Bowen terkesima dengan keberaniannya. Ya, Bu. Francine menatap Corin dengan tajam, berharap tatapannya cukup kuat untuk membunuh Corin, tetapi Corin mengabaikan tatapan Francine dan berjalan santai kembali ke kamarnya. Ia kemudian berganti pakaian yang rencananya akan ia kenakan saat keluar. Setelah makan siang, ia melihat jam dan menyadari bahwa masih terlalu pagi bagi Jeremy untuk pulang kerja. Menunggunya pasti akan sangat membosankan, dan ia tidak ingin tidur lagi seperti orang malas, jadi ia memutuskan untuk pergi ke Newmoon Group. Sante dan Aaron sangat gembira melihatnya ketika dia tiba di kantor presiden. Aaron bercanda, kamu kelihatan cerah hari ini, bos. Apa kamu menikmati malam yang indah tadi malam? Pipi Corin sedikit memerah. Ia membolak-balik dokumen di tangannya, mengangkat matanya, dan meliriknya dengan cemberut. Tidak bisakah kau memikirkan hal lain? Bab 742. Aaron mengangkat bahu. Aku hanya ingin tahu bagaimana kau mengalahkannya. Corin terdiam. Sante datang membawa secangkir kopi dan menendang Aaron. Pergi sana. Apa kau tidak lihat dia sedang memeriksa beberapa dokumen terkait pekerjaan? Kenapa kau membahas hal-hal yang tidak penting seperti itu? Aaron menepuk-nepuk sisi celananya yang terkena tendangan, tampak jijik dengan kotoran di sol sepatu hak tinggi Sante. Sante meletakkan cangkir kopi di atas meja dan menyodorkannya ke tangan Corin. Apa kau benar-benar berbaikan dengan Tuan Jeremy tadi malam? Corin tetap diam. Aaron memutar bola matanya. Cih, beraninya kau bertanya begitu setelah kau menendangku karena melakukan hal yang sama. Bukankah kau sama penasarannya denganku? Corin tidak menanggapi gosip mereka dan membuka halaman terakhir laporan keuangan di tangannya. Lumayan, laporan keuangan paruh kedua tahun ini jauh lebih baik dibandingkan paruh pertama. Kalian berdua telah bekerja sangat keras. Kita masih perlu mengembangkan proyek-proyek pengembangan properti di selatan, karena kita masih jauh tertinggal dari beberapa grup properti yang lebih berpengalaman. Sante selalu sangat fokus dan berdedikasi dalam bekerja. Ia mengangguk setelah mendengar itu dan berkata, dimengerti. Corin menutup map itu dan menyeruput kopinya.
Sante tiba-tiba teringat sesuatu dan melapor kepadanya, ngomong-ngomong, bos, komisi desain Holden Group sebelumnya untuk gedung kantor baru mereka telah selesai. Mereka sangat puas dengan versi akhir desain yang Anda berikan, dan kami juga akan bertanggung jawab atas proyek pembangunan menaranya. Corin menyesap kopinya sambil merenung. Setelah beberapa saat, ia berkata, aku akan menangani proyek konstruksi dan mengawasinya. Sante sedikit terkejut dan membetulkan kacamata berbingkai emas di wajahnya. Kau yakin ingin memeriksa proyek konstruksi ini secara langsung? Kau akan terpapar cuaca di lokasi konstruksi, belum lagi kemungkinan bahaya benda jatuh. Kau sedang hamil sekarang, jadi. Corin menyipitkan matanya dengan tegas. Aku tahu apa yang kulakukan. Tidak akan terjadi apa-apa. Sante ingin membujuknya agar tidak terlalu memaksakan diri saat hamil, tetapi Aaron menyenggol lengannya sebelum dia sempat mengatakan apapun. Kamu nggak lihat, Sante. Holden Group dulu cuma klien, tapi Jeremy sekarang jadi pacarnya. Dia cuma bakal tenang kalau dia yang ngawasin proyeknya langsung. Corin terdiam. Kata-kata Aaron terkadang sangat menjengkelkan. Sante akhirnya mengerti apa yang terjadi, tetapi ia tetap mengungkapkan kekhawatirannya. Saya bisa mengirim orang-orang kita untuk memantau perkembangannya dengan saksama agar kalian tidak perlu mengambil risiko. Corin tetap teguh pada keputusannya dan melambaikan tangannya sedikit. Tidak perlu. Aku akan mengawasinya sendiri. Dia telah melakukan hal yang sama untuk Crescent Tower. Meskipun dia dapat dengan mudah mempercayakan proyek tersebut kepada salah satu perusahaan konstruksi cabang, proyek sebesar itu membutuhkan begitu banyak material dan tenaga kerja sehingga mau tidak mau perusahaan lain akan mengambil jalan pintas. Jika semuanya berjalan lancar, gedung kantor baru Holden Group akan menjadi tempat Jeremy bekerja selama beberapa dekade mendatang. Selama periode tersebut, tidak ada yang bisa menjamin bahwa ibu kota baru akan bebas dari bencana alam maupun bencana buatan manusia. Ia ingin tempat kerjanya yang berjangka panjang aman tanpa bahaya tersembunyi. Karena itu, ia akan merasa lebih tenang jika ia sendiri yang mengurus proyek tersebut hingga tuntas. Aaron tiba-tiba membungkuk, meletakkan tangannya di atas meja, dan menatapnya sambil berpura-pura cemburu. Melihatmu begitu memanjakan Tuan Jeremy membuatku cemburu, bos. Corin tersadar kembali, mengangkat map di tangannya, dan menepuk kepala Aaron. Tidak bisakah kau sedikit lebih tidak tahu malu? Kau jadi semakin nakal akhir-akhir ini. Kau sudah tidak muda lagi, jadi kau harus belajar untuk dewasa. Dan sentuhlah rumput jika kau punya waktu luang. Sante mencibir dan berkata dengan sombong, iya. Aaron mengusap dahinya. Berani sekali kau memarahiku, Sante. Kau dan aku sama saja, dan kau juga bukan orang baik. Bab 743. Nante melirik Aaron dengan dingin dan berkata, dia sedang memarahimu. Jangan samakan aku denganmu. Corin mengabaikan mereka dan melihat jam. Ia masih punya 1 jam lagi sebelum jam kerja berakhir, dan ia mungkin bisa tiba di Holden Group tepat waktu agar Jeremy bisa pulang jika ia naik taksi saat itu juga. Dia meletakkan kopinya, bangkit dari kursi kantor, dan berkata, kembalilah ke tugas kalian masing-masing. Aku akan pergi. Aaron berkata dengan enggan, mau kemana? Nggak mau makan malam bareng kami. Aku mau ke Holden Group untuk menjemput Jeremy dari kantor. Corin melambaikan tangannya tanpa menoleh dan mendorong pintu kantor presiden hingga terbuka. Aaron menatap pintu yang tertutup rapat dan menggeleng-gelengkan kepalanya takjub. Cek, cek, cek. Dia begitu mencintainya sampai-sampai mual. Sante tersadar kembali dan menatapnya dengan jijik. Kembalilah ke kantormu dan tetaplah cemburu di sini. Corin pergi ke sebuah kafe tepat di seberang gedung Holden Group, duduk di meja dekat jendela, dan memesan secangkir kopi. Mejanya memiliki pemandangan pintu masuk utama gedung yang bagus, dan ia bisa melihat Jeremy pulang kerja untuk pertama kalinya. Ia pergi ke sana tanpa memberitahu Jeremy sebelumnya karena ingin memberi kejutan, dan juga ingin melihat bagaimana reaksi Jeremy ketika tiba-tiba melihatnya datang menjemputnya dari kantor. Ekspresi macam apa yang akan ditunjukkan pria berwajah tegas dan berpakaian rapi itu saat tiba-tiba melihatnya? Pasti lucu sekali. Corin tanpa sadar mengembangkan senyum gembira di bibirnya ketika memikirkan hal itu. Tiba-tiba,
Seseorang menepuk bahunya dari belakang. Siapa itu? Corin tersadar kembali, mendongak dengan waspada, dan melihat wajah yang dikenalnya. Annie yang terengah-engah duduk di hadapannya, ia tampak terengah-engah. Ia meraih kopi dari tangan Corin dan menyesapnya beberapa teguk sebelum berkata, "Aku hampir mati kelelahan hanya untuk mengejarmu, Corin." Corin mengangkat alisnya bingung dan melihat Annie terengah-engah. "Kau mengejarku? Kapan kau mulai mengejarku?" Annie menenangkan napasnya dan berkata, Aku mengejarmu dari New Moon Group, tapi mobilku tiba-tiba mogok di tengah jalan. Aku tidak bisa mendapatkan taksi, jadi aku lari jauh-jauh ke sini." Corin menyipitkan mata. Melihat Annie berkeringat deras, ia mengangkat tangan ke arah pelayan kafe dan berkata, "Bisakah Anda membawakan segelas air es untuknya?" "Terima kasih. Satu air es akan segera naik." Ketika pelayan membawakan air es, Corin menatap Annie dengan saksama dan bertanya, "Mobilmu mogok dan kamu tidak bisa mendapatkan taksi, tapi aku naik taksi. Kamu seharusnya tidak bisa melacak kemana aku pergi. Bagaimana kamu akhirnya datang ke sini?" Aku, Annie merasa bersalah dan menyesap airnya untuk meredakan rasa malunya. Corin menatapnya dengan cemas. "Kau sama sekali tidak berencana mengejarku, kan? Aku yakin kau diam-diam mengikutiku." Annie merenung sejenak, tetapi tidak menemukan alasan yang tepat. Di tengah kecemasannya, ia mengungkapkan kebenarannya. "Oke, aku mengakuinya. Aku ingin mengikutimu. Aku lupa kemana kau pergi setelah mobilku mogok, tetapi karena aku tidak terlalu jauh dari Holden Group, aku memutuskan untuk mencari pamanku. Kemudian aku kebetulan melihatmu duduk di kafe, jadi aku memutuskan untuk masuk dan menemuimu." Bab 744. "Katakan saja, Annie, kenapa kau mengikutiku?" tanya Corin singkat, meskipun sudah bisa menebak apa maksudnya. Annie cemberut. Aku cuma ingin tahu kemana kamu pergi, dan kenapa kamu ke sana sendirian." Corin melipat tangannya perlahan. "Kenapa kamu begitu tertarik dengan rencana perjalananku?" jawab aku dengan jujur. Annie merasa malu karena tahu menguntit itu salah, tetapi begitu ia ingat bahwa ia melakukan semua itu karena misinya, ia membusungkan dada dan mendongak untuk bertanya, Karena aku melihatmu keluar dari kantor Presiden New Moon Group. Apa hubungan kalian?" Corin tetap tenang dan menjawab, "Kami teman masa kecil." "Ada yang salah?" Annie tercengang, kaget sekaligus takjub. "Teman masa kecil? Bagaimana kabarmu dengan Presiden New Moon Group, teman masa kecilmu? Bukankah kamu tumbuh besar di pedesaan waktu kecil?" Corin menatapnya dengan tatapan hambar. "Apakah kau bilang orang desa tidak akan pernah berhasil mendirikan perusahaan? Apa aneh kalau aku berteman dengan seseorang yang cukup sukses untuk menjadi presiden perusahaan?" Annie segera melambaikan tangannya. Tidak, bukan itu maksudku. Aku cuma berpikir kau dan Presiden New Moon Group." Corin menyelesaikan kalimat untuk Annie. "Kalian berselingkuh." Annie merasa semakin malu. Itu yang kudengar dari Tommy. Dia bilang kau menikah dengan Aaron Rode dari New Moon Group, jadi aku. Corin terdiam. Kesalahpahaman serupa pernah terjadi antara dirinya dan Jeremy sebelumnya, dengan Jeremy keliru mengira Corin dan Aaron sudah menikah. Tommy, sebagai tangan kanan Jeremy, tentu saja akan sependapat. Annie mendesah cemas. "Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi paman Jeremy tidak sama lagi sejak kamu pergi. Dia selalu murung, dan hidupnya seperti jungkir balik. Ketika aku mendengar kamu menikah dengan pria lain, aku langsung berencana untuk membantunya kembali padamu." Corin kembali sadar dan bertanya, "Dan apa yang kamu rencanakan?" "Pertama," kata Annie tegas, "aku akan melamar pekerjaan di New Moon Group. Lalu, aku akan merayu suamimu, Aaron, agar dia selingkuh. Dia akan muak padamu setelah itu, dan akhirnya, paman Jeremy akan datang untuk menerimamu kembali." Setelah mendengar rencana Annie, bibir Corin berkedut, dan dia merasa tidak bisa berkata-kata seperti sebelumnya. Annie adalah tipe orang yang sangat mencintai cinta, dan proses berpikirnya sangat berbeda dari orang normal. Corin menepuk jidatnya. "Kamu sedang di fase rencana yang mana sekarang?" "Saya telah melamar pekerjaan di New Moon Group, dan saya telah bekerja di sana selama beberapa waktu."
Aku mengerti sekarang. Jadi Annie pergi bekerja di New Moon Group, itulah sebabnya dia melihatku keluar dari kantor presiden tadi. Corin menatap gadis konyol itu tanpa daya. Lalu, bagaimana kau merayu Aaron? Annie menggeleng lesu. Aku belum berhasil merayunya. Aku bahkan belum sempat. Suamimu, maksudku, temanmu biasanya tidak banyak bekerja di kantor, dan dia selalu sibuk dengan pekerjaan setiap kali masuk kerja. Kadang-kadang aku mencoba mencari kesempatan untuk memberinya secangkir kopi, tapi dia sama sekali tidak pernah melihatku. Sampai-sampai aku mulai meragukan diriku sendiri. Apa aku sejelek itu? Apa pria tidak menganggapku menarik? Corin menghela napas lega karena tidak diganggu Aaron. Bab 745. Corin memandangi wajah Annie yang halus dan berkulit putih. Kamu cantik, tapi IQ-mu kurang bagus. Kamu cantik, tapi kamu bukan tipenya. Annie mengerjap. Aku bukan. Lalu, tipenya yang mana? Corin berkata, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang itu, dan kamu tidak perlu lagi merayunya. Jeremy dan aku sudah bersama sekarang. Annie terkejut. Kau berbaikan dengannya. Kapan? Kemarin. Corin mengangguk. Ia melirik jam sebelum menoleh ke pintu masuk Holden Group. Baru sehari, sih. Tapi, aku senang kamu sudah berbaikan dengannya. Aku bisa tenang untuk sementara waktu, atau aku khawatir dia akan mulai depresi. Tidakkah menurutmu kesanmu tentang dia terlalu rapuh? Bahkan jika aku tidak berbaikan dengannya, dia tidak akan sampai depresi dan bersedih karenanya. Annie berkata dengan sangat serius, dia pasti akan melakukannya, aku bersumpah. Pamanku terlalu peduli padamu. Kau harus percaya padaku. Dia akan depresi tanpamu di sisinya, jadi kau harus berjanji untuk tidak pernah meninggalkannya lagi. Corin masih merasa Annie melebih-lebihkan. Ia meletakkan tangannya di atas meja, meletakkan dagunya malas di telapak tangannya, dan menatap gedung Holden Group dengan penuh perhatian. Meskipun ia tak lagi meragukan posisinya di hati Jeremy, terkadang ia merasa semuanya terasa agak surrealis. Pertemuan pertamanya dengan Jeremy begitu dramatis dan tidak harmonis sehingga ia tak pernah menyangka mereka akan menjadi sepasang kekasih suatu hari nanti. Annie kemudian tiba-tiba mencondongkan tubuhnya secara sembunyi-sembunyi, jadi, karena kamu dan paman Jeremy sudah kembali bersama, apakah menurutmu kamu bisa membantuku? Corin tersadar kembali dan menatap Annie. Dengan apa? Annie tersipu dan berkata, aku ingin memenangkan hati teman masa kecilmu. Sepertinya kau tahu tipenya dengan baik, jadi bisakah kau membantuku? Batuk. Corin tersedak napasnya dan memelototi Annie. Annie bingung dengan tatapan Corin yang mengerikan ke arahnya. Awalnya ia merasa sangat malu, dan lama-kelamaan ia merasa agak tidak nyaman ditatap seperti itu. Ada apa, Corin? Corin butuh waktu untuk menenangkan diri, dan akhirnya mengerutkan kening, lalu berkata, bukan apa-apa. Apa yang menarik perhatianmu dari Aaron? Annie tanpa sadar menunjukkan ekspresi tergila-gilanya saat memikirkan Aaron. Dia tampan, dia suka tersenyum, dan selalu ceria. Senyumnya begitu menawan sehingga mencerahkan hariku setiap kali melihatnya. Dia juga sangat sabar, dan berbicara dengan lembut kepada semua karyawannya. Dia persis tipe pria yang kusuka. Sejujurnya, aku hampir membatalkan rencanaku sejak pertama kali melihatnya. Aku bisa mengerti kenapa kau mau menikah dengannya, bukan pamanku yang acuh tak acuh. Corin memijat pelipisnya. Itu karena kamu tidak mengerti sifat Aaron. Aku sarankan kamu cari orang lain karena Aaron tidak cocok untukmu. Pukulan yang diterimanya bahkan sebelum ia melakukan apapun membuat Annie bingung. Kenapa? Apa menurutmu aku tidak cukup baik untuk teman masa kecilmu? Corin berkata, tidak, kamu lebih dari cukup baik untuknya. Dialah yang tidak baik. Cukup untuk bersamamu. Dia tidak bermaksud meremehkan Aaron dengan sengaja. Aaron memang buruk dalam hal berkencan. Setiap gadis yang berkencan dengannya akhirnya patah hati. Annie menggeleng. Dia tampan sekali. Kenapa dia tidak cukup baik untuk bersamamu? Aku mohon, Corin, tolong aku. Dia benar-benar tipe pria yang kusuka. Corin bingung bagaimana menghadapi keponakannya yang sedang jatuh cinta. Ia melirik keluar jendela dan melihat Jeremy keluar dari Holden Group. Matanya langsung berbinar seolah melihat penyelamatnya. Annie, lihat.
Paman Jeremy baru saja pulang kerja. Bab 746. Corin bangkit dan berlari keluar, khawatir Jeremy mungkin masuk ke mobil dan pergi jika dia terlalu. Annie melihat keluar jendela kaca dan mengejarnya juga. Tuan, Jeremy hendak mencondongkan tubuh untuk masuk ke mobil ketika mendengar suara yang familiar. Ia lalu berhenti dan berbalik, hanya untuk melihat Corin berlari cepat ke arahnya dan melompat kecil untuk memeluknya begitu ia menghampirinya. Jeremy memposisikan tubuhnya untuk menopangnya dan memeluknya erat. "Kenapa kau di sini jam segini?" Corin melingkarkan tangannya dengan penuh kasih sayang di lehernya. "Menunggumu di rumah membuatku bosan sekali, jadi aku memutuskan untuk menjemputmu begitu kamu pulang kerja." Mata hitam Jeremy yang tegas dipenuhi kehangatan. "Menjemputku dari kantor. Sebaik itu?" "Iya." Corin menyandarkan kepalanya di bahu pria itu dan mendengus. "Kau tidak senang?" Jeremy tersenyum. "Ya, memang. Jarang sekali istriku menjemputku sendiri, tapi kau tidak bisa begitu saja meninggalkan rumah dalam kondisi seperti ini. Tunggu saja aku di rumah lain kali. Aku akan langsung pulang setelah bekerja." Corin mengeratkan pelukannya di lehernya dan menolak. "Ada apa denganku saat ini? Kondisi apa? Aku hamil, tidak sakit. Lagi pula, aku tidak serapuh itu. Kata dokter, itu bagus untuk bayinya kalau ibunya tidak bermalas-malasan. Dengan begitu, anak kita akan sehat dan kuat." Pria itu mengerutkan kening. Ia tidak khawatir tentang aktivitasnya sehari-hari yang melelahkan, tetapi ketakutan utamanya adalah sesuatu mungkin terjadi padanya di luar. Lagi pula, banyak orang yang mengincar keluarga Holden, dan ia khawatir istrinya akan berada dalam bahaya jika orang-orang itu mengincarnya. Jeremy tak bisa berbuat apa-apa, jadi ia memeluknya dan meletakkan telapak tangannya di atas kepala wanita itu. Ia tak ingin terlalu keras padanya saat ini dan merasa akan lebih baik jika wanita itu membicarakannya nanti setelah mereka pulang. Para petugas keamanan yang mengantar Jeremy keluar terkejut. Mereka telah bekerja di perusahaan itu selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihat ekspresi selembut itu sebelumnya. Momen itu sungguh membuka mata mereka. Tommy masih menunggu perintah, jadi Jeremy mendongak dan berkata kepadanya, "Tinggalkan mobilnya bersamaku. Kamu dan sopirnya bisa pulang sekarang." "Baik, Pak." Tommy menatap pasangan yang telah berdamai itu dan merasakan gejolak emosi di hatinya. Setelah mengangguk mengiyakan perintah Jeremy, ia membuka kursi penumpang depan dan memberitahu pengemudi bahwa mereka boleh pergi. Jeremy menghampiri Corin sambil menggendongnya dan menempatkannya dengan aman di kursi penumpang depan. Ia memasang sabuk pengaman Corin dan bertanya, "Bukankah kau bilang akan mentraktirku sesuatu yang lezat? Kita makan apa hari ini?" Corin mengernyitkan alisnya. "Kukira aku sudah mengirimimu alamatnya. Langsung saja ke sana." Jeremy menutupkan pintu mobil untuknya, berjalan ke sisi pengemudi, dan masuk. Ia menyalakan mesin dan hendak menginjak pedal gas ketika seseorang masuk ke kursi belakang. Annie melipat tangannya, mengerutkan kening, dan berkata dengan tatapan menegur, "Paman Jeremy jahat sekali. Kenapa Paman tidak bilang kalau Paman dan Corin sudah balikan?" Jeremy mendongak ke kaca spion untuk melihat Annie, yang masuk ke mobil tanpa izinnya. "Kau kakakku, kenapa aku harus melaporkan semuanya padamu?" Annie langsung mendengus. "Yah, harus. Aku khawatir banget kamu bakal depresi dan berbuat bodoh karena Corin gak ada. Aku gak akan sekhawatir itu kalau tahu lebih awal kalau kalian berdua udah rujuk dan jadian. Depresi dan melakukan hal bodoh." Ekspresi Jeremy berubah masam. "Nah, sekarang kau tahu. Kalau tidak ada yang lain, keluarlah dari mobil dan pulanglah." Annie sama sekali tidak berniat pergi. "Kudengar kau akan makan malam dengan Corin, dan kebetulan aku juga kelaparan. Aku ikut." Jeremy berkata dengan tidak sabar, "Kalau kamu lapar, kamu bisa keluar mobil dan makan malam di rumah." Annie cemberut kesal dan mengabaikannya. Ia menoleh ke Corin dan memohon, "Corin, Paman Jeremy tidak mengizinkanku ikut. Tapi kamu mengizinkanku ikut dengan kalian berdua, kan?" Corin tetap diam. Ia sebenarnya merasa sakit kepala karena Annie mungkin masih berpikir untuk memintanya membantu mengejar Aaron. Bab 747.
Ekspresi Annie yang menggemaskan membuat Corin ragu. Ia tak sanggup menolak, jadi ia mengangguk dan berkata, tentu. Annie gembira sekali. Aku tahu kau akan mengajakku. Hehe. Jeremy tidak senang dengan tambahan roda ketiga yang tiba-tiba itu. Dia mengerutkan kening dan menatap Corin. Bukankah kau tadi akan mentraktirku makan malam? Corin mengangkat bahu dan berkata, cuma satu orang tambahan. Jangan pelit-pelit amat. Annie mencondongkan tubuh ke depan dan berdiri di antara mereka. Ya, aku keponakanmu. Kenapa kamu pelit sekali mengizinkanku makan malam bersama? Jeremy melirik Annie dengan tajam. Duduklah kembali kalau kau mau ikut. Omelannya mendorongnya untuk duduk kembali dengan patuh di kursi belakang. Jeremy lalu menginjak pedal gas dan melaju pergi. Di dapur pribadi, Corin memesan beberapa hidangan khas mereka dan menyerahkan menu kepada Annie agar dia bisa memesan. Annie mengambil menu dengan gembira dan tidak ragu-ragu memesan makanan dan minuman kesukaannya. Setelah selesai, Corin mengambil kembali menu itu dan menyerahkannya kepada Jeremy. Ada yang ingin kau tambahkan? Jeremy menunduk, melirik menu, lalu mencibir alih-alih menerimanya. Haruskah aku memesan sesuatu? Corin bisa mendengar bahwa dia marah, jadi dia tersenyum dan berkata datar, tentu saja. Kamu kan yang ditraktir makan malam. Oh, aku heran kau tahu akulah yang ditraktir. Sejenak, kukira aku sopirmu hari ini. Jeremy berpura-pura marah, tetapi akhirnya ia mengambil menu darinya. Ia memesan beberapa hidangan yang lebih ringan di lidah dan sedikit sup. Kedua gadis itu memesan makanan berminyak dan pedas, yang seharusnya dimakan Corin secukupnya karena dia sedang hamil. Meskipun dia tidak terlalu senang, dia lebih mengkhawatirkan kesehatannya. Ketidakbahagiaannya bermula dari betapa asyiknya Corin mengobrol dengan Annie dalam perjalanan ke restoran. Di sisi lain, ia sama sekali tidak bisa ikut mengobrol. Corin masuk ke restoran sambil berpegangan tangan dengan Annie begitu mereka keluar, dan mereka mengobrol begitu gembira sehingga Corin tidak pernah repot-repot menanyakan keadaannya. Begitu mereka duduk di meja, Corin meminta Annie untuk memesan terlebih dahulu, dan Annie baru memberikan menu terakhir. Seolah-olah orang yang ingin ditraktir Corin bukanlah Annie, melainkan dirinya. Ketika Corin mendengar jenis hidangan yang dipesan Jeremy, ia tahu bahwa Jeremy memesannya untuknya. Namun, ia tidak mengabaikan ketidaksenangan di wajah Jeremy. Bibirnya berkedut, dan dia terkejut bahwa Jeremy akan cemburu pada keponakannya sendiri. Corin sama sekali tidak mempermasalahkan kehadiran Annie saat ia mengulurkan tangan untuk memegang wajah tampan Jeremy. Ia mengusap pipi Jeremy dengan nakal dan berkata, kau terlalu banyak berpikir. Kenapa aku harus menganggapmu sopirku? Tidak ada sopir setampan dirimu. Senyum muncul di wajah Jeremy yang dingin namun tampan, lalu ia menepuk kepala Corin pelan. Dari siapa kau belajar semua omong kosong itu? Annie menopang dagunya dengan telapak tangan dan memandang penuh rasa iri pada perilaku mesra mereka. Ia teringat statusnya sebagai perempuan lajang dan meratap, aduh. Kira-kira kapan ya aku bisa menjalin hubungan semanis ini? Bab 748. Keluhan Annie menarik perhatian Corin dan Jeremy, yang keduanya mengerutkan kening dengan cemas. Sebaiknya si penakut cinta ini tidak terlalu banyak menjalin hubungan. Pelayan kemudian datang dan menyajikan beberapa makanan pembuka. Annie tampak seperti sedang kesurupan, jadi Corin meletakkan salad di piring Annie. Kenapa kamu melamun? Bukankah kamu bilang kamu lapar? Waktunya makan. Annie tersadar dan tersenyum. Terima kasih. Corin lalu menaruh beberapa makanan ke piring Jeremy juga, kalau-kalau pria picik itu mulai cemburu pada keponakannya. Annie cerewet dan terus berbicara sambil makan. Ngomong-ngomong, kamu dan Corin sudah mengurus surat nikah. Corin dan Jeremy bingung. Jeremy memiringkan kepalanya dan melirik Corin. Belum. Annie mengerutkan kening serius. Kenapa tidak? Apa kau tidak takut dia akan kabur dengan orang lain suatu hari nanti kalau dia tidak bahagia? Mendapatkan sertifikat itu seharusnya jadi prioritas. Kau seharusnya memastikan untuk menguncinya setelah semua usahamu untuk mendapatkannya kembali. Jeremy terdiam. Ia tidak menanggapi ucapan Annie dan memasang ekspresi agak rumit di wajahnya. Ia lalu mengambil gelas air dan menyesapnya. Corin awalnya tidak menanggapi kata-kata Annie dengan serius,
tetapi diamnya Jeremy menarik perhatiannya. Dia sepertinya tidak mau membawa surat nikah bersamaku. Annie mengira Jeremy hanya berusaha bersikap tegar dan khawatir akan penolakan jika dia menanyakannya. Lalu dia berkata mewakili Jeremy, kamu dan paman Jeremy harus mengurus sertifikatnya besok. Dengan begitu, kalian berdua tidak perlu khawatir lagi di masa mendatang. Corinne melirik pria di sebelahnya. Melihat pria itu masih diam meminum airnya, ia perlahan menggigit makanannya dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Annie tampak bingung. Tidak terburu-buru. Apa maksudmu? Apa kalian belum cukup bersenang-senang? Kenapa kalian tidak segera mendapatkan surat nikahnya? Kalau aku sudah menemukan orang yang ingin kutemani seumur hidupku, aku pasti senang sekali mendapatkan surat nikahnya. Corinne menunduk dan berkata terus terang, surat nikah hanyalah selembar kertas. Tujuannya adalah untuk melindungi aset kedua belah pihak dan memfasilitasi pembagian aset saat perceraian. Saya tidak menginginkan uangnya, jadi tidak ada gunanya saya mendapatkan surat nikah. Sekalipun Anda mendapatkannya lebih awal, surat nikah tidak akan bisa menghentikan Anda jika suatu hari nanti Anda memutuskan untuk bercerai. Surat nikah tidak diperlukan bagi mereka yang yakin akan tetap bersama pasangannya seumur hidup. Wow, masuk akal. Annie tercengang. Lalu ia memasang ekspresi kagum sambil berkata, ke wanita yang sangat berani. Aku akan belajar darimu untuk percaya diri dalam hubunganku dan menjauh jika perlu. Corinne tersenyum, tidak mengatakan apapun, dan melanjutkan makan. Setelah mendengarkan pandangan Corinne tentang perolehan sertifikat, raut wajah Jeremy sedikit berubah. Ia menyipitkan mata, dan pikirannya tetap misterius saat ia tetap diam dan meletakkan gelasnya. Suasana mulai menjadi sedikit canggung. Sebodoh apapun Annie, ia bisa merasakan ada yang tidak beres. Ia menatap Jeremy yang diam, lalu Corinne yang makan dengan tenang, dan merasa bingung. Kenapa mereka begitu pendiam sekarang padahal sebelumnya mereka begitu mesra? Annie merasa sangat tidak nyaman karena suasana canggung itu, jadi dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk memulai percakapan lagi. Sekalipun kamu tidak punya surat nikah, kamu tetap perlu mengambil beberapa foto pernikahan untuk mengenang pernikahanmu. Bab 749. Paman, kata Annie, pernikahanmu dengan Corinne begitu sederhana sampai-sampai tidak ada satu foto pun yang diambil. Kenapa kalian berdua tidak melakukan pemotretan profesional sekarang setelah kalian kembali bersama? Sebelum Jeremy sempat bicara, Corinne tersenyum dingin dan berkata, lupakan saja. Dia mungkin tidak suka difoto. Annie mengerutkan kening, menatap pria itu, dan bertanya, apakah kamu akan memberitahuku bahwa kamu bahkan tidak berencana untuk mengambil foto pernikahan? Dia menatap Corinne dan berkata, aku tidak keberatan mengambil foto sesekali. Corinne mendongak dan melirik Jeremy dengan heran. Karena Jeremy tidak mau membawa surat nikah bersamanya, ia yakin Jeremy berpikir mengambil foto pernikahan hanya buang-buang waktu. Dia terkejut karena dia setuju. Begitu mendengar kesediaan Jeremy untuk pemotretan, Annie langsung bersemangat. Bagus. Kebetulan aku punya teman yang bekerja di studio, jadi aku akan memesankan tempat untukmu sekarang juga. Anggap saja ini sebagai hadiah pernikahan yang terlambat untuk kalian berdua. Corinne tetap tidak tertarik. Tidak perlu, Annie. Kita bisa bicarakan nanti. Annie mengabaikan permohonan Corinne dan minta izin untuk menelepon. Corinne hanya bisa mendesah tak berdaya. Kamu tidak ingin berfoto denganku? Tanya pria itu dengan nada ingin tahu namun sarkastis. Tata krama. Corinne tertegun sejenak saat ia berbalik menatapnya. Ia lalu menjawab dengan tenang, memang. Aku hanya tidak ingin membuang-buang waktumu dengan melakukan hal-hal tak berguna seperti itu padaku. Jeremy mengusap kepalanya. Bukan tak berguna. Kita seharusnya punya potret diri kita di rumah. Corinne tidak suka memendam perasaannya, jadi ia akhirnya bertanya, lalu kenapa kamu tidak tertarik untuk mendapatkan surat nikah? Jeremy terdiam selama 2 detik sebelum berkata kepadanya dengan nada yang sangat lembut, kita bahas nanti. Lagi pula, kamu tidak peduli dengan kertas itu, kan? Corinne mendongak dan menatap mata Jeremy dalam diam untuk waktu yang lama. Tatapannya bisa hangat atau acuh tak acuh, tetapi biasanya sulit untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya.
Ketika dia sadar kembali, dia tersenyum dan berkata, "Ya, itu tidak begitu penting bagiku." Memang benar kata dia tidak memperdulikan formalitas seperti itu, hanya saja dia merasa agak berat menerima kenyataan bahwa tidak ada alasan untuk menolak surat nikah. Sekalipun dia tidak peduli dengan selembar kertas itu, dia tidak dapat bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa ketika dihadapkan dengan pendiriannya yang samar-samar. Ada sedikit rasa sakit di hatinya dan makanannya tidak terasa enak lagi. Pria itu menyendok sup untuknya dan meniupnya agar dingin sebelum menyuapinya. "Kamu juga perlu minum sup." Dia tampak menunjukkan perhatian kepadanya seolah-olah seluruh pembicaraan tentang surat nikah itu tidak terjadi. "Terima kasih." Corin mengambil mangkuk sup dan meminumnya tanpa bantuannya. Annie berlari kembali dengan gembira, "Kalian berdua harus menghabiskan makanan kalian secepat mungkin. Jadwal pemotretan kalian malam ini, tepat setelah kalian selesai makan." Corin sedikit mengernyit. Setelahnya, Annie mengangguk. "Ya, banyak yang baru saja menikah, dan semua slot untuk 3 bulan ke depan sudah dipesan. Temanku sengaja meluangkan waktu untuk kita malam ini, kalau tidak, kita harus menunggu berbulan-bulan." "Lupakan saja, aku sedang tidak ingin pemotretan sekarang," itulah yang ingin ia katakan, tetapi Jeremy sudah mendahuluinya. "Oke, kita pergi setelah dia selesai makan." Bab 750. Corin menatap Jeremy dengan heran. Dia bersedia melakukan pemotretan pernikahan sekarang. Annie duduk kembali, gembira karena ada sesuatu yang dinanti-nantikan, dan hal itu sungguh meningkatkan suasana hatinya sehingga makanan pun terasa jauh lebih lezat daripada sebelumnya. "Aku nggak sabar lihat kamu pakai gaun pengantin. Aku yakin kamu bakal tampil memukau." Bibir Corin berkedut sambil terus menyeruput supnya sambil termenung. Dia tidak mau mengurus surat nikah denganku, tapi dia senang bisa melakukan pemotretan pernikahan denganku. Aku penasaran apa yang ada di pikirannya. Studio milik teman Annie terkenal di kota itu sebagai studio pemotretan mewah. Konon, banyak selebritas yang fotonya diambil untuk pernikahan, potret, dan sampul majalah. Ia sengaja tidak mengungkapkan identitas pamannya kepada temannya, karena takut temannya akan merasa tertekan dengan identitasnya saat mengambil foto pamannya. Meskipun begitu, temannya tetap merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat melihat Jeremy. Auranya terlalu kuat, dan siapapun bisa merasakan bahwa ia memiliki karakter yang luar biasa. Jauh lebih unggul daripada para selebritas pria papan atas yang berfoto di studio. "Apa pekerjaan pamanmu, Annie?" Dia terlihat tampan, tapi memancarkan aura yang sulit didekati. "Oh, dia cuma pengusaha biasa." "Kamu benar, dia memang tampan dan sepertinya sulit didekati, tapi kamu nggak perlu terlalu khawatir. Biar dia kelihatan keren di foto, dan yang lebih penting, pastikan untuk mengabadikan setiap detail bibiku yang cantik. Jangan khawatir, aku profesional." Corin dan Jeremy duduk di sofa di ruang tunggu sambil menonton Annie mengobrol dengan teman fotografer wanitanya. Penantian itu sedikit membosankan bagi Corin, jadi dia mengambil buku dari meja dan membacanya. Jeremy memberinya sebotol air mineral yang belum dibuka. "Minumlah air." Corin tanpa sadar meneguk air dan mengembalikan botol itu kepada pria itu. Setelah mengambil kembali botolnya, dia menyesapnya sebelum memasang kembali tutupnya. Annie membawa Corin untuk memilih gaun pengantin sebelum Corin merias wajah dan menata rambutnya. Corin sedang tidak ingin mengambil foto pernikahan, tetapi ia ingat perutnya yang membesar tidak terlalu terlihat dan akan tertutupi di foto pernikahan. Jika perutnya lebih terlihat, ia harus menunggu sampai bayinya lahir baru bisa difoto. Karena alasan itu, Corin tidak keberatan dengan pemotretan Annie yang terburu-buru. Situasinya jauh lebih sederhana di pihak pria, dan pilihan pakaiannya hanyalah setelan jas dengan warna yang berbeda. Setelah berganti setelan jas, Jeremy kembali duduk di ruang tunggu. Dia membolak-balik majalah dan minum kopi sambil menunggu Corin keluar. "Tada, lihat, Paman Jeremy." Annie menghampiri dan berseru dengan suara gembira. Jeremy mengangkat pandangannya dan melihat gaun putih bak malaikat menghiasi tubuh Corin. Ia tertegun sejenak, dan pupil matanya pun bergetar. Annie dengan lembut mengantar Corin keluar, yang mengenakan gaun pengantin yang menjuntai.
Ini pertama kalinya ia mengenakan gaun seperti itu, dan ia tampak malu-malu dengan tatapan tertunduk. Mata Jeremy berbinar, dan tatapannya terpaku padanya. Saking cantiknya, ia hampir seperti bersinar. Riasannya juga rapi, dan dia terlihat lebih cantik daripada mereka yang cenderung memakai riasan tebal, meskipun dia bukan tipe orang yang biasa memakai riasan. Lagi pula, dia memang cantik alami. Namun, pada kesempatan langka ketika dia berpakaian seperti itu, lapisan kewanitaan ditambahkan ke kelucuannya yang nakal. Paman Jeremy, halo, apa paman terlalu terkejut melihatnya? Annie melambaikan tangannya di depan mata Jeremy. Jeremy tersadar kembali, mengerutkan kening, dan memelototi keponakannya. Kamu boleh pulang kalau tidak ada kegiatan lain.